Nusaybah bin Ka'ab adalah perempuan yang menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam. Ia berasal dari kalangan Anshor, suku Khazraj dari Bani Mazin bin An-Najjar yang terlahir di kota Madinah. Beliau menikah dengan Zaid bin Ashim al-Mazini An-Najjari dan dikaruniai 2 putra, yaitu Abdullah dan Habib. Setelah Zaid meninggal, Ummu Imarah menikah dengan Ghasyah al-Mazini An-Najjari dan dikaruniai seorang anak bernama Haulah. Nusaybah adalah salah satu Syahabiyah yang agung. Ia mulai merasakan nikmatnya iman dan Islam dari awal mula penyebaran Islam. Ia memutuskan untuk berbaiat kepada Rasulullah dan termasuk satu dari 2 perempuan yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Ansor pada baiat Aqobah kedua yang merupakan sumpah setia kaum muslimin untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak ulasannya dalam video kali ini. Dikutip dari artikel Kalamsindo News, yang ditulis oleh Widaningsih, Rabu, 4 November 2020. Dengan judul, Kisah Heroik Nusaybah binti Ka'ab, Sang Perisai Rasulullah. Dinukil dari kitab, Nisa'ah, Haular Rasul, yang ditulis Mahmud Mahdi al-Istanbuli dan Mustafa Abu Nash As-Shalabi, disebutkan Nusaybah adalah salah satu Syahabiyah yang dikenal dengan panggilan Ummu Umarah, putri dari Rabab binti Abdillah. Kisah heroik Nusaybah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat Perang Uhud, di mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang itu, Nusaybah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama para perempuan lainnya, Nusaybah ikut memasok air kepada para prajurit Muslim dan mengobati mereka yang terluka. Di suatu kesempatan di Perang Uhud, saat kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nyawa beliau berada dalam bahaya. Ketika melihat Rasulullah menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaybah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan yang lainnya membentuk pertahanan untuk melindungi beliau. Dalam berbagai riwayat disebutkan, bahwa ketika itu Nusaybah berperang penuh keberanian dan tidak menghiraukan diri sendiri ketika membela Rasulullah. Saat itu, Nusaybah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Sedikitnya ada sekitar 12 luka di tubuhnya, dengan luka di leher yang paling parah. Namun hebatnya, Nusaybah tidak pernah mengeluh, mengadu, atau bersedih. Ketika itu Rasulullah melihatnya berperang dengan sengit hingga terdapat 12 luka di tubuhnya. Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah, putra Nusaybah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah, Nusaybah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang, membela Rasulullah dan agama Allah. "Aku telah meninggalkan urusan duniawi," katanya. Setelah peperangan berakhir, umat muslim bermalam untuk mengobati luka-luka. Keesokan paginya barulah mereka pulang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan pulang ke rumahnya sebelum mengetahui kabar Ummu Umarah. Beliau kemudian mengutus Abdullah bin Ka'ab al-Mazani untuk menanyakan keadaan Ummu Umarah. Abdullah pun kembali dengan membawa kabar bahwa Ummu Umarah selamat. Dalam sejarah Islam, Nusaybah juga disebut-sebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika salah seorang putranya syahid dalam sebuah pertempuran, Nusaybah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Ia menerima berita kematian anaknya dengan penuh serta kebanggaan. Selain Perang Uhud, Nusaybah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, Perang Khaybar, Perang Hunain dan Perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaybah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi juga memanggul senjata menyambut serangan musuh. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak umat Islam yang kembali murtad dan enggan membayar zakat, bahkan ada pula yang mengaku sebagai nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab. Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjabat sebagai khalifah akhirnya memutuskan untuk memerangi mereka. Ummu Umarah dan putranya, Hubaib bin Zaid pun ikut serta dalam perang.
Namun, putranya tertawan dan dipaksa untuk mengakui kenabian Musailamah. Hubaib dengan keimanannya yang kokoh tak sedikit pun mengubah keyakinannya. Akhirnya Musailamah memotong-motong tubuh Hubaib hingga ia syahid. Ummu Umaroh bertekad membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri. Maka ia pun bergabung dengan pasukan pada perang Yamamah. Ia juga ditemani oleh anaknya, Abdullah. Saat perang berkecamuk, musuh berhasil memotong tangan Ummu Umaroh. Ummu Umaroh berkata, "Tanganku terpotong dan aku ingin membunuh Musailamah, aku tidak akan berhenti sampai orang kotor itu terbunuh." Akhirnya Abdullah dan Wahsy berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab. Ketika Abdullah datang mengusap pedangnya yang bersimbah darah, Ummu Umaroh berkata, "Apakah engkau berhasil membunuhnya?" "Ya," jawab Abdullah. Dengan seketika Ummu Umaroh bersujud syukur. Ummu Umaroh juga dianggap sebagai pejuang hak asasi pertama. Suatu ketika, Ummu Umaroh bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa Allah hanya menyebutkan laki-laki dalam Al-Quran?" Kemudian turunlah surat Al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam amal soleh dan balasan masing-masingnya. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dari kisah Ummu Umaroh ini jelas, bahwa ia merupakan pejuang hak asasi perempuan pertama. Sejarah Islam membuktikan bahwa anggapan perempuan muslimah hanya paham dapur, sumur, dan kasur, benar-benar menyesatkan. Perempuan muslimah yang menjaga kehormatan dan kesuciannya dengan tinggal di rumah, dikesankan sebagai perempuan-perempuan pengangguran dan terbelakang. Menutup aurat atau menegakkan hijab kepada yang bukan mahramnya, kerap dianggap penghambat kemajuan budaya. Itu terbantahkan oleh sosok Nusaibah, wanita mulia ini. Nusaibah binti Ka'ab tutup usia pada tahun 13 Hijriah. Az-Zahabi berkata, Ummu Umaroh adalah salah satu perempuan Ansor terbaik. Keberanian dan perjuangan Ummu Umaroh patut menjadi contoh bagi para pemuda masa kini.